Shalom. Shalom. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Sudah membaca kitab suci belum? Sudah. Dan saudara, baca itu sangat penting. Tiap khotbah saya pasti saya tanya kepada jemaat, apakah mereka sudah baca kitab suci atau belum? Jadi anak yang baik itu, sebelum kamu lakukan sesuatu, pagi itu kita berdoa dan baca kitab suci. Itulah Tuhan mau. Jangan kita ini bangun dari tempat tidur, nggak berpikir lagi, mandi langsung. Pergilah kita ini cari uang, cari makan, kata orang. Tidak dilarang sebenarnya seperti itu, tidak pernah dilarang seperti itu. Ya mau kita tahu lah. Ada yang menyediakan kita makan. Yang menyediakan kita makan itu adalah Tuhan Yahweh itu sendiri, tidak ada lain. Sudah penting sekali bangun dari tempat tidur itu berdoa dan membaca kitab suci untuk membekali diri kita kebenaran. Tanpa kebenaran sia-sialah hidup di bumi. Tanpa engkau memahami kitab suci itu, maka sia-sialah hidup kamu di bumi ini. Penting sekali membaca kitab suci ini supaya kita ini tidak ditipu, tidak dibohong. Hari ini pembacaan kitab suci terambil dari Maliaki. Ya, jadi Maliaki ini saudara, ini kesenangannya seorang pendeta di luar sana, mas. Bukan saya, saudara. Ya, kesenangannya dia. Maliaki 3 ayatnya 7 sampai 10. Orang baca pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Maliaki. Maliaki 3 ayatnya 7 sampai yang ke-10. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Yahweh semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Yahweh semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki ini nabi yang terakhir. Jadi Maliaki ini termasuk namanya kitab para nabi. Ya. Ditulis. Tapi kalau yang di luar sana itu kadang-kadang hanya ambil dari ayat ke-10-nya. Kalau ambil ayat 10-nya sana supaya kamu tidak menipu kan begitu. Ya. Diambil ayat 10-nya. Inilah senjatanya mereka yang di luar sana. Sering sekali ini mereka khotbahkan namanya Maliaki. Ini bicara namanya perpuluhan. Dari awal sebelum mengenal kebenaran itu, ya, sering sekali mendengar khotbah-khotbah dari mimbar, begitu berapi-apinya, menggebu-gebuknya, ya, akhirnya semua orang aminin. Nah, seolah-olah kalau kita lihat, kalau kita baca tadi, ya, seolah-olah itu yang salah itu adalah jemaatnya.
Kalau kita baca sebelumnya, ini pengkhotbah ini pintar loh saudara. Saya bilang juga licik. Saya bilang licik itu. Ya. Jadi diambil saja namanya apa di Maliaki 3-nya, tapi tidak utuh juga. Ya. Malah ambil dari 9-10-nya. Tidak ambil keseluruhannya. Jadi seolah-olah Maliaki ini jemaatnya yang menipu. Kalau saya sesudah saya pelajari kitab suci ini, setiap kata-kata itu dalam hati saya bukan jemaatnya penipu, kalian perampok. Punya dasar nggak? Seorang pembaca ketahuan, saudara. Ketahuan nanti. Kenapa dia pilih itu? Kenapa enggak dari awal dia baca? Kalau dia baca dari Maliaki 1, 2, 3 ketahuan. Apalagi Maliaki 2 di sana siapa yang dimarahin? Adalah imam-imam. Imam-imam itu menyimpang dalam kebenaran. Dari dulu kalian ini menyimpang. Yang dikatakan menyimpang tadi ini siapa? Jemaat ini kan ikut saja. Apa yang dikatakan di mimbar itu ikut saja. Kan begitu. Ya. Kalau sudah salah dari mimbar itu, makanya dengan sendirinya akan salah juga di depannya. Ya. Seorang pengkhotbah itu bukan sekedar lu bikin konsep, lu baca, tidak seperti itu. Seorang pengkhotbah itu, ya, apa yang dia khotbahkan itu harus dia memahami yang benar. Sehingga pada waktu dikasih pengajaran itu, ya, orang mengerti. Ini tidak, ya, cari-cari saja untuk keuntungan sendiri, dipenggal-penggal tadi itu tidak baca keseluruhannya. Ini sering saya dengar itu kata penggal-penggal. Karena ini kan dari mulut ke mulut, ya. Oh, karena dia penggal-penggal, kan begitu. Karena dia penggal-penggal firman-Nya. Saya bilang ini orang-orang dulu seperti itu. Ya. Supaya tidak terpotong-potong ini, mari kita baca keseluruhannya. Keseluruhannya yang dimaksud apa? Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu keseluruhannya. Sehingga tidak terputus. Sehingga kita tahu perpuluhan itu dari mana aslinya. Ya. Ini kan nabi terakhir, Maliaki ini. Kan berderetan ini satu zaman dengan mereka ini. Kagai, bukan Hagai, kan dikurang-kurangi orang-orang kita suci yang kita pegang ini banyak kan dikurang-kurangi gitu loh. Jadi Kagai, habis Kagai, Zekaria, habis Zekaria ini Maliaki. Ini kan zamannya Darius, ya. Jadi dari Kagai, Zekaria ini zaman Darius, ya. Mereka ini kan begitu kan. Sedangkan tadi Maliaki ini, ya, yang ketiga berurutan mereka ini kan begitu kan, ya. Tapi ingat juga di sana ada satu juga yang menulis di sana, bukan nabi, ini yang menulis perpuluhan, saudara. Nanti baru kita lihat dari mana sih aslinya perpuluhan, ya. Ternyata di sana juga ada seorang penulis yang menulis, siapa adalah namanya Nehemia dengan Maliaki ini duluan siapa? Duluan Maliaki, terakhir namanya Nehemia. Baru kita lihat di sana itu siapa ini yang menyimpang, ya? Siapa yang menyimpang? Tadi ditulis oleh Maliaki tadi seolah-olah ini adalah jemaatnya yang menipu, ya. Ini bukan, saudara, ya. Antara Maliaki dengan Nehemia ini duluan namanya Maliaki, baru namanya Nehemia. Karena Nehemia itu bukan nabi, dia termasuk surat. Jadi Nehemia ini bukan nabi, dia termasuk di surat-surat karena seorang bupati yang benar loh, saudara, luar biasa lah. Seorang Nehemia ini bupati yang luar biasa, yang gak ada tandingnya lah, ya. Sebenarnya dia pantas jadi nabi. Baca, kita lihat nanti apa tulisannya Nehemia 13 ayatnya 5 sampai 12. Agak cepat dibaca. Dengarkan itu, baru ketahuan di sini yang menggoreng-goreng tadi ini
ketahuan dari sini. Itu ada penjelasannya di situ yang menggoreng namanya perpuluhan ini. Jadi perpuluhan tidak bicara namanya duit, tapi itu gandum dan binatang-binatang. Ayat 5 sampai 12. Nehemia 13 ayat 5 sampai 12. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Tuhan. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Tuhan, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Tuhan dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yahuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak perbendaharaan. Siapa di sini yang katakan Eliasib? Eliasib itu seorang imam, saudara. Ya. Komplotan dengan namanya Tobia. Tobia ini bukan orang Israel, saudara. Sudah dilarang juga di dalam, tapi disediakan bilik, saudara. Itulah mereka menggoreng namanya perpuluhan ini. Perpuluhan itu orang Lewi, saudara. Tidak pernah saya ketemukan di dalam perpuluhan itu untuk imam. Ya. Imam itu termasuk Lewi ya satu. Ini satu kesatuan di dalam. Karena mereka melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Ya. Maka dia bilang, bawalah perpuluhanmu supaya ada makan di dalam. Inilah kadang-kadang di luar sana, ya, yang masuk dalam pikiran mereka perpuluhan uang. Ya. Terus perpuluhan ini dari mana? Apakah tadi Maliaki ini ujuk-ujuk? Apakah di Nehemia tadi ujuk-ujuk? Dia tidak ujuk-ujuk ini, saudara. Sehingga saya mengatakan dari dulu sampai saya geleng-geleng kepala. Kalau saya lihat di mimbar ini, kalau di mimbar mau diapain? Karena titelnya berderet-deret, saudara. Ya. Dia bilang Taurat itu tidak berlaku. Taurat itu tidak berlaku, saudara. Dianggap itu sampah, usang, sudah tidak berlaku lagi. Ya. Coba kan? Tapi perpuluhannya, luar biasa, suara mereka ambil dari Maliaki. Ya, karena memang tidak ada peluang lain. Ya, untuk mereka cari keuntungannya. Dia tidak ujuk-ujuk ini perpuluhannya. Perpuluhan itu sebenarnya tidak salah. Ya, tidak salah. Karena yang memungut perpuluhan, ingat baik-baik, saudara, yang memungut perpuluhan itu hanya keturunan Lewi. Keturunan Lewi itu ada imam-imamnya, sudah ada imam besarnya, ada imam-imamnya, ada orang-orang pekerja-pekerja, ada penyanyinya dan lain. Kita lihat tadi kan waktu Nehemia kembali lagi ke Babel sana, ya kan gitu, sudah berapa tahun itu. Kalau kita lihat dari Nehemia dari Maliaki ini ke Nehemia kan kok puluhan tahun, belasan tahun juga kan, belasan tahun lah, ya. Apanya waktunya ini kan gitu kan. Pulang sana, tinggalkan dulu, akhir waktu pulang lagi, apa yang terjadi? Tidak ada lagi. Mau makan saja orang lain nggak ada, sudah digoreng, ya. Mungkin untuk kepentingan mereka ini. Karena ini kan dari Babel kan, kembali lagi ke Yerusalem, ya. Jadi Nehemia ini kan sudah ada di Yerusalem. Sudah kembali mereka di sana, kan dia seorang bupati kan ini, ya. Gak ada lagi sumbangan. Akhirnya orang-orang Lewi tinggalkan pelayanan mereka, pergilah ke ladang. Mau makan apa? Ya, mau persembahkan pakai apa? Karena mereka sudah menyimpang. Maka dia bilang, dari nenek moyangmu sampai sekarang ini kamu menyimpang. Yang menyimpang ini adalah namanya imam-imam ini. Ya.
Ini kan namanya perpuluhan, ini tidak ujuk-ujuk saudara. Kalau orang tidak baca kitab suci, kamu ditipu. Masa bilang dari dulu, daripada lu bawa di situ, mereka tipu. Mendingan perpuluhan kasihlah kepada orang-orang miskin, kepada janda, kepada yatim. Gitu? Dia tidak ambil asal usulnya tadi ini, perpuluhan ini, dia nggak mau. Kalau dia telusurnya ketahuan, penggunaannya perpuluhannya pasti ketahuan. Dan perpuluhannya juga ketahuan nanti, apa sih perpuluhannya? Uang. Apakah zaman dulu, zaman Mose itu sudah ada uang belum atau sudah? Sudah ada uang belum? Sudah belum? Uang itu sudah ada dari dulu. Tidak bicara namanya uang. Ini perpuluhan bicara namanya hewan, kambing, domba, sapi, maupun gandum, maupun minyak, anggur. Kan begitu. Ini perpuluhannya. Kan begitu. Perpuluhan itu dari mana sih aslinya? Kalau kita baca kejadian di sana, zaman Abraham kan sudah perpuluhan, tapi ada yang benar-benar menjanjikan perpuluhan itu adalah Yakob. Jadi perpuluhan itu aslinya dari Yakob. Kalau orang tidak baca kitab suci di mana? Ya. Coba baca Kejadian 28 ayatnya 22. Ini kan awalnya Pak Yakob ini pada waktu melarikan diri pergi ke omnya di sana karena mereka berkelahi dengan kakaknya Esau ini. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tempat ini aku tidur malam ini batu yang untuk ganjil kepala aku dirikan namanya rumah Tuhan, maka aku akan persembahkan perpuluhan. Ya kan? Jadi perpuluhan ini tidak ujuk-ujuk saudara, sudah dinubuatkan, sudah dipesankan oleh namanya Yakob ini, ya. Tempat aku tidur ini, tempat ini, batu ini, aku akan mendirikan rumah. Akhirnya kapan? Kapan ini perpuluhan ada? Dijalankan apa yang sudah dinubuatkan oleh namanya Yakob. Ya. 400 sekian tahun kemudian baru ada namanya perpuluhan. Inilah yang dari mimbar ini tidak pernah mengambil. Kalau mereka ambil dari situ, ya, ketahuan nanti. Ketahuan. Kalau di bilangan sana mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi kalau di ulangannya baru kelihatan. Kelihatan untuk apa perpuluhan ini. Ya. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi ini milik pusaka saudara, ya, milik pusaka ini untuk orang Lewi. Ya, orang Lewi ini kan di dalam kan banyak sekali, ya. Termasuk juga orang-orang Gibeon di dalam itu dapat dari situ saudara. Orang Gibeon ini bukan orang Israel saudara, ya. Tapi mereka dikerja di dalam bait suci karena mereka sediakan kayu maupun air. Nah inilah perpuluhan ini untuk mereka ini, tidak bicara uang, ya. Uang itu pasti nanti tahu nanti risiko kalau orang namanya uang. Baru kalau kita baca terus uang itu memang berbahaya saudara, ya. Tidak bicara karena memang orang-orang Lewi maupun imam itu tidak seperti yang di luar sana. Mereka di situ-situ saja, tidak kemana-mana karena mereka pengajar, ya. Makanya di tiap mana kota-kota Israel itu kan sudah ada tempat-tempat itu, tempat-tempat mereka ibadah sudah ada imamnya di situ. Imam-imamnya tidak kemana-mana, ya di situ-situ saja. Ya, jadi seorang imam itu nggak mikirin lagi nanti dia mau naik kuda, mau naik keledai, mau naik apa, onta itu nggak ada, karena mereka di situ-situ saja di dalam, ya melayani orang lah kan gitu, mengajar kan begitu, ya. Ya. Siapa yang bermasalah mereka mengadu di situ, nanti imam-imam lah yang mengajari mereka, kan begitu sebenarnya. Kalau kita baca tadi bilangan tadi 18 ayat 21 tadi, ini adalah miliknya orang Lewi. Tidak tulis itu adalah miliknya imam-imam.
Ya. Tidak, saudara. Ya. Kalau kita baca ke selanjutnya di bawah, Bilangan 18 ayat 26 sampai 32, nanti saudara baca sendiri atau jemaat sendiri, kan jelaskan nanti, ya. Baru dijelaskan nanti. Ya. Jadi untuk imam-imam ini, imam-imam itu ambil lagi dari perpuluhan lagi di dalamnya. Jadi orang-orang Israel tadi bawa perpuluhannya di situ, perpuluhannya dari perpuluhan lagi ambil lagi perpuluhan kepada imam-imam. Nah, untuk apa itu? Untuk apa lagi perpuluhan tadi? Untuk kepentingan mereka, untuk berpoya-poya, untuk bikin hotel, untuk bikin apa segala macam, untuk akan tidak, saudara. Dari perpuluhan lagi dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam. Jadi namanya imam-imam itu tidak ada, saudara. Yang kaya raya tidak ada. Karena semua di sana sudah disediakan, makanannya, pakaiannya sudah disediakan oleh namanya ke-11 suku. Ya, sehingga di dalam Israel awalnya dulu itu tidak mungkin, kata Tuhan, ada namanya kelaparan, kemiskinan. Nah, tapi berjalanlah waktu tadi baru terdeteksi dari situ. Ya, tadi yang dibacakan oleh dari Ina tadi, Maliaki 3. Tapi dipotong di situ. Ya, tidak baca selengkapnya. Kalau baca selengkapnya masih ketahuan, ya, bahwa imam-imam ini tetap juga mereka menyimpang. Awalnya dulu diatur sedemikian rupa ini kan supaya tidak menyimpang, tapi berjalanlah waktu imam-imam menyimpang. Ya, menyimpangnya di mana ini? Ya, kalau kita lihat tadi penjelasannya di Bilangan tadi, untuk apa perpuluhan itu tidak terlalu kelihatan. Kelihatan nanti di ulangannya. Jadi penjelasannya Ulangan itu kelihatan, kayak begitu. Ya. Itu sangat dijelaskan di Ulangannya. Ya. Kalau Ulangan 14 di sana, ya, kalau dijelaskan Ulangan 14 itu perpuluhan, saudara. Ini kan diangkat lagi, diulangi, diperingatkan kepada Israel supaya perpuluhan ini jangan diselewengkan. Kalau kita baca Ulangan 14 sana itu ayatnya 22 sampai 29 sana, misalnya perpuluhannya orang Israel biasanya mereka itu bawa ke Yerusalem. Ya, mungkin di mana-mana itu ada sidang-sidangnya atau di mana itu rumah tempat-tempat ibadah, tapi pada waktu namanya perpuluhan itu biasanya mereka bawa ke Yerusalem. Mereka bawa Yerusalem itu kan begitu. Kalau nanti sampai tempatmu terlalu jauh, kan begitu, terlalu jauh. Kalau penjelasannya di Ulangan 14 sana, maaf saudara, kalau di Ulangan yang 14 ya, ayatnya 22 sampai 29 sana, kalau tempatmu di terlalu jauh, makanya engkau uangkan dulu gandumnya, hewannya dan lain sebagainya sampai dekat Yerusalem sana, nanti lu beli lagi tadi gandum sama hewan-hewan, bawalah perpuluhan di situ. Jadi situlah mereka makanlah. Makan kita juga makan, tidak dilarang, kan begitu kan? Maka diperingatkan jangan sampai kamu melupakan orang Lewi. Ini perpuluhan, saudara. Inilah pendeta-pendeta ini yang selama ini sampai saat ini mereka tidak mau ambil dari situ. Ya kan? Khususnya lagi namanya Ulangan 26. Khususnya Ulangan 26 sana jelas, saudara. Dijelaskan untuk apa sih perpuluhan ini, dijelaskan di situ. Ulangan 26 ayatnya 12-13. Coba satu orang baca. Ras. Ya. Dijelaskan di sini untuk apa perpuluhan. Ulangan 26 ayat 12-13.
Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Yahweh Tuhanmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu. Ternyata itu dijelaskan, saudara. Inilah yang dihindari dari mimbar, saudara. Ya, dihindari ini dari mimbar. Ketahuan ini perpuluhan ini. Inilah sekarang yang digoreng-goreng, saudara. Yang lebih modern lagi sekarang itu, ya, mungkin dia tidak langsung minta di tempat ibadah, tapi dikasih nomor rekening. Ingat baik-baik, saudara. Ya, mereka sekarang lebih canggih lagi, saudara, dikasih nomor rekening. Coba, perpuluhan tidak jelas lagi. Malah yang ngocor-ngocor ke orang miskin itu terlalu kecil sekali. Yang ngocor itu, saudara, yang kita lihat sekarang ini, yang kita saksikan sekarang ini, yang ngocor itu kepada orang miskin itu nggak ada, saudara. Kecil, betul-betul kecil. Kepada janda, kepada yatim, itu ya, kecil. Maupun juga di dalamnya kan ada mereka bilang majelis-majelis itu, saudara. Banyak juga di dalam, kecil. Gak tahu lah perpuluhannya kemanain. Karena yang kita lihat sekarang ini di tempat-tempat ibadah sekarang itu ada namanya persembahan maupun namanya kotak perpuluhan. Ini fakta, saudara, kita ngomong fakta. Ini saya berdasarkan, saya omong di mimbar ini, itu berdasarkan fakta. Fakta ada di dalam kitab suci. Saya ini tidak punya apanya bahasa teologi. Kalau teologi tadi seperti itu, dia tidak mau ambil aslinya, dia menghindar dari itu. Kalau dia khotbahkan itu kan dia harus bertanggung jawab. Makanya di dalam orang Israel itu tidak boleh ada namanya kelaparan, ya, karena ada perpuluhan di dalamnya. Dan perpuluhannya ini siapapun yang membutuhkan juga diberikan. Orang miskin itu memangnya orang Israel, nggak ada orang Israel yang miskin, ada. Ini disediakan namanya perpuluhan ini. Inilah yang digoreng sekarang ini, ya kan? Kenapa ambil Maliaka ini? Tahu betul-betul ini jemaat ini kan nggak pernah baca kitab suci. Nggak ada. Yang saya lihat dari dulu ini, datang di rumah ibadah, baca kitab, bawa kitab sucinya, kan gitu. Boro-boro nanti kadang-kadang pun dia nggak buka. Kecepatan di mimbar ini sudah, ya, tutup, artinya amin pulang, nggak ada apa-apa. Karena itu tadi. Kenapa mereka ambil dari situ? Kapan mereka menyimpang ini? Orang Lewi ini kapan menyimpangnya? Imam ini kapan menyimpangnya? Ya, menyimpangnya mereka dari raja-raja, kelihatan terbaca di situ. Ya. Mereka larinya ke uang. Mulailah imam-imam ini mulailah ke uang. Uang ini sudah ada, saudara. Zaman Abraham itu sudah ada uang. Sudah ada uang. Saudara, jangan bilang uang itu tidak ada. Sudah ada uang. Ya. Kok tidak masuk di dalamnya? Uang itu dipungut nggak? Ada. Ada di dalam itu catatan jiwa atau namanya pembangunan lah. Ya, kalau ada kerusakannya bait suci itu, tempat-tempat sana mungkin dipungut, tapi habis itu perbaikin sudah di stop, itu namanya tadi kotak. Isi kitab sucinya begitu, ya. Nah sekarang beda, saudara. Ya, kasihlah, oke, banyak orang-orang kaya sekarang kasih perpuluhan gitu, bikinlah gedung yang tinggi-tinggi, bikin gedung yang begitu mewahnya. Akhirnya apa? Isi daripada gedung ini yang kita tak tahu, boro-boro dia baca kitab suci, ya. Boro-boro dia baca kitab suci. Mau datang saja pun tempat ibadah pun udah kepaksa. Banyak sekali seperti itu, tidak sedikit. Karena saya pun dulu seperti itu. Kalau saya dulu begitu.
Ya, tidak pernah namanya ibadah dulu, enggak. Sampai Natalan, wah ini saya masukin semua ke neraka itu coba. Kenapa saya bilang masukin neraka? Karena sudah sedia minum. Coba, di rumah saya itu penuh minuman apa saja dulu ada. Minuman yang mahal-mahal saudara, selain bir loh ya. Bir itu kan sudah lama sehari-hari, tapi kan minuman saya ini kan mahal-mahal itu. Yang XO, Johnny Walker, ya, Tequila, kan begitu ya. Banyak sekali lah minuman saya dulu tuh, bukan minuman orang miskin, saudara, yang mahal-mahal di rumah tuh banyak. Kalau Natalan udahlah pukul anjing. Berapa ekor sudah kasih makan orang-orang, minum sajalah sepuas-puasnya, kan begitu ya. Karena tidak tahu kebenarannya. Saya sudah tahu kebenaran itu baru saya selidiki, kita ternyata begitu ya. Kenapa ambil dari Maliaki? Ya, Maliaki itu kan kelihatannya di situ perpuluhan. Yang mereka terima jemaat selama ini itu uang, tapi aslinya tidak bicara uang. Ini masalah perut, isi perutnya orang ini. Tuhan itu betul-betul perhatikan perutnya orang ini. Ya, persembahan-persembahan dulu itu, ya. Bawa kambing dombanya sudah yang menguruskan orang-orang Lewi ini tidak sembarangan loh saudara. Ya, ingat baik-baik ya. Memungut namanya perpuluhan itu tidak sembarangan. Ya, hanya tarik Lewi atau imam-imam di dalam itu yang memungut namanya perpuluhan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan namanya 10 suku tadi mereka langsung masuk imam, tidak ada. Saya tidak tahu juga sekarang ini yang di luar sekarang mereka mengangkat-ngangkat, mereka menggantikan kedudukan imam ini. Oke lah lu ganti kedudukan, tapi harus ikuti. Gitu? Harus ikuti di dalamnya. Jangan kau bikin gedung-gedung yang besar-besar, tapi perutnya orang belum nggak mikirkan, ya. Akhirnya banyak orang kan begitu kan, ya, kesana kemari, sudah nggak baca kitab suci, akhirnya dari tempat ibadah ke tempat untuk datang tadi ngocoran yang sedikit tadi ini. Ini penyelewengan. Kapan diselewengkan namanya perpuluhan ini? Coba satu orang baca Mika 3 ayatnya 5 dan loncat ke 11. Jadi Mika 3 ayatnya 5 loncat ke 11. Beginilah firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan ayat 5 ini nabi loh saudara, mulai menyimpang nih saudara. Nabinya menyimpang, imamnya mulai menyimpang, ketahuan dari situ saudara, ya kan? Kalau ada yang belum punya sajalah, nah, lu bilang gak ada perang. Kalau tidak ada perang, kan begitulah sekarang ini. Yang kita dengar sekarang ini, kalau kamu gak bawa perpuluhanmu, kutuklah engkau, jangan menipu kan gitu. Yang ngomong ini saudara asal ngomong, ya. Dia sendiri juga penipu. Ya. Ini tadi nabi saudara. Baru kita lihat nanti ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, Ya. padahal mereka bersandar kepada Yahweh dengan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ketahuan dari situ saudara. Ketahuan dari situ saudara. Uang sudah masuk dalam otaknya. Sudah masuk dalam otak ini saudara. Uang ini sudah tergiur. Sudah tergiur saudara. Mereka sudah tergiur dengan uang, ya. Nabinya maupun penguasanya maupun juga imam-imamnya, ya. Ini mulai menyimpang saudara, ya. Menyimpang dan menyimpang. Yang memperbaiki lagi, kalau saudara baca di sana 2 Tawarik 31 ayatnya 4-12 sana, siapa yang mengembalikan lagi yang sebenarnya apanya penyimpangannya tadi? Siapa raja siapa? Raja Hizkia. Raja Hizkia ini saudara, ya, mengajak lagi orang Israel ini supaya lagi bawa perpuluhan. Ya, kalau saudara baca nanti 2 Tawarik 31 di sana, siapa dia itu? Adalah Raja Hizkia saudara. Raja Hizkia ini kan kembali lagi supaya orang-orang Israel bawa
puluhan karena sudah rusak betul. Gitu. Antara Mika dengan Yesaya ini hampir satu zaman, saudara, kan zaman raja-raja ini. Gitu. Zaman raja-raja ini, zaman namanya Hizkiel ini, utara ini sudah habis, saudara. Utara itu parah. Tidak ada lagi, sudah digaruk. Utara itu banyak yang mati kelaparan, saudara. Banyak kalau engkau baca kitab suci di sana, utara ini banyak yang mati kelaparan. Gitu. Zaman Ahab itu ada kelaparan yang begitu luar biasa. Ya. Sehingga Elia sana dikejar-kejar. Zaman anaknya Ahab ini siapa? Yehoram sana-sana ada kelaparan sampai ibu-ibu itu menggorok anaknya. Menggorok anaknya, saudara, karena kelaparan. Yang sebenarnya tadi tidak ada kelaparan. Ya. Ini digoreng-goreng perpuluhan tadi, imamnya tidak benar.